Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Bagaimana kabar anak-anak Ibu pagi ini? Alhamdulillah luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berhadir ke sekolah dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini siapa yang tidak masuk? Sama Faris. Tama kemana? Tidak ada Kabar. Kalau Faris? Ke Jawa acara keluarga. Hari ini bagaimana kabar-kabar anak Ibu? Sebelum kita belajar biasanya kita apa? Baca doa. Silakan Elvin maju ke depan, pimpin doanya. Sini. Kan kasih tahu. Ayo pimpin lagi. Sebelum Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Ada berdoa, tadahkan tangan, tundukkan kepala, hanya untuk Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. silakan duduk Elvin. Terima kasih Elvin. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita sama-sama dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini bentuk cinta kita kepada tanah air kita. Yuk, kita sama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, nah marilah kita sama-sama dulu senam otak untuk melatih konsentrasi kita. Ayo sama-sama berdiri semuanya. Nah tangannya gini, tangan kiri, kanan gini. Ayo.
Ibu mau tanya, di sini siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Rasya punya hewan apa peliharaannya? Kucing. Kalau Nisa? Kucing juga. Siapa lagi yang punya peliharaan lagi? Sasa? Kucing. Laila? Ayam. Terus siapa lagi? Siva? Kucing. Tiara? Burung apa? Burung apa? Oh, burung jalak. Nah, kucing. Kucing, siapa yang tahu ciri-ciri kucing? Apa kucing? Ciri-ciri kucing ayo. Punya ekor, terus berkaki 4, terus mempunyai kumis, apa lagi? Mempunyai telinga. Kulitnya ditumbuhi oleh bulu. Terus tuh makanannya apa? Ikan. Bisa juga makan rumput. Berarti dia termasuk hewan apa? Makan segala. Kalau burung? Kalau burung jalak tadi berarti makan biji-bijian. Nah, hari ini kita akan belajar masalah makhluk hidup. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, hari ini tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak ibu nanti mengamati video, di mana video tersebut kalian dapat menganalisis tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemudian melalui diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan sekitar. Kemudian setelah melakukan diskusi kelompok, nanti dapat membuat laporan bagaimana cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan manfaat untuk mempelajari hari ini adalah berarti kita tahu bagaimana nanti hewan tersebut melakukan adaptasi. Hari ini pembelajarannya adalah diskusi kelompok. Kita lanjut lagi. Nah, jangan mengharapkan hidupmu ke depan akan sukses dan bahagia kalau kamu masih menuruti rasa malasmu. Sekarang kita lanjut. Nah, ini 12 scary moments when deadly horns crush predators. Nah, itu ada hewan apa? Impressive with its Singa. Sama hewan sharp apa? swords. Musa. Apa yang kalian lihat dari video itu? The lioness is trying to get close to the oryx herd in hopes Ada hewan of getting apa? lunch. Ya, singa lagi mengintai rusa. Nah, apakah dapat? Failed. Even though the lion's ambush was perfect, the oryx excelled, unleashing the power of its horns to frighten the lions. The victorious oryx was proud. And there's no lunch for the lions. Ya, di akhir apakah dia dapat memangsa rusanya? Rusak apa itu? Faced with the fastest predator, this gazelle is fighting for survival. Despite being surrounded by 3 cheetahs Apakah that beat rusa their itu joints, bisa meloloskan the diri? gazelle was still standing. Resolute to fight, it finally escaped death successfully. It was the power of gazelle's horns that saved his life and taught the predator a painful lesson. Nah, apa yang terjadi dengan rusa ini? Terluka. Apakah dia dapat menyelamatkan diri? Tadi siapa yang mau memangsanya? Macan. Nah, ini adalah contoh cara dia menyelamatkan dirinya dengan apa ini tadi? Dengan tanduknya. Walaupun macan itu kuat, tapi dengan tanduk rusa ini, maka dia bisa mempertahankan hidupnya supaya tidak dimakan oleh
Macan. Nah, makanya ini salah satu contoh cara adaptasinya ya. Nah, setelah menonton video ini, anak-anak ibu silahkan bentuk kelompoknya. Silahkan. Ya sudah. Nah, sudah bentuk kelompoknya. Kalau sudah, ibu bagikan KPD-nya ya. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas kelompok ini, perhatikan dulu, ibu akan sedikit menjelaskan. Di sini kita nanti kan belajar cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau disebut juga dengan adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya disebut juga dengan habitat. Kayak tadi harimau tadi berarti tempat tinggalnya habitatnya di hutan padang. Nah, setiap makhluk hidup itu akan melakukan adaptasi guna melestarikan kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan mati dan mengalami kepunahan. Adaptasi dibedakan menjadi 3, ada morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi ini berhubungan dengan fisiknya, di mana penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kayak tadi punya apa ini? Tanduk. Kalau macan tadi punya apa ini? Koyak musuh? Punya apa? Ya, gigi taring yang tajam. Terus apa lagi ini? Cakar yang tajam. Adaptasi fisiologi yang berhubungan dengan organ dalam tubuhnya adalah bentuk penyesuaian fungsi alat-alat dalam tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir ada adaptasi tingkah laku, adalah penyesuaian diri terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Tujuan hewan melakukan adaptasi yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, yang ketiga untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang kayak rusa tadi berarti melindungi dirinya dari pemangsa dengan cara yang menandukkan tanduknya itu ke musuhnya. Nah, hari ini pembahasan materi kita hari ini yaitu adaptasi morfologi. Ini struktur giginya, lihat karnivora punya apa? Taring. Pemakan tumbuhan cuma punya gigi seri dan gigi geraham, gunanya untuk mengunyah. Sedangkan omnivor, nah ini di sini punya gigi apa ini? Gigi taring. Gigi serinya ada, gigi gerahamnya juga ada. Nah, ini bentuk paruh. Ada yang pemakan daging, ada pemakan madu, pemakan ikan, pemakan biji, pemakan serangga, dan pemakan cacing. Bentuk kaki. Nah, lihat kan? Nah, ini kaki burung apa? Ini biasanya bentuknya ada yang kuku tajam, ada yang burung pengais, ada pemakan ikan, ada pemakan serangga. Bentuk mulut, nah ada pengisap, ada penusuk, ada pengisap, ada penjilat, ada penggigit atau pengunyah. Yang terakhir ada lidah, mempunyai lidah yang panjang dan lengket, yang mana lidah itu digunakan untuk menangkap mangsa dan serangga. Nah, lihat anak-anak ibu, KPD-nya.
Buka KPD-nya. Yang pertama, coba buka. Nah, ini amati video yang ditayangkan di layar. Nanti Ibu akan menayangkan video di layar. Kalian amati untuk menjawab soal di LKPD, tugas di LKPD. Sudah ketemu? Nah, amati hewan-hewan tersebut. Nanti kalian sebutkan nama hewannya ya. Analisis cara hewan menyesuaikan dirinya. Nanti ini ada termasuk adaptasi apa? Kan adaptasi tadi ada berapa? 3. Ada apa tadi? Adaptasi apa? Morfologi, ya fisiologi, dan tingkah laku. Nah itu nanti termasuk ke dalam adaptasi apa ya? Yang di video ini. Kemudian analisis bentuk bagian-bagian tubuhnya dengan cermat. Nanti kita analisis bagaimana bentuknya tubuhnya, apa yang dimilikinya, ciri-cirinya ya. Kemudian ya ini catat ciri-ciri khusus itu. Yang mana ciri-ciri tersebut untuk menyesuaikan dirinya. Ini Ibu buka videonya ya. Nah, silakan untuk menjawab LKPD-nya. Nanti menjawabnya ini secara berkelompok, semua anggota punya tugas masing-masing. Nanti dibagi tugasnya ya. Di situ banyak ada macam-macam. Nanti setiap orang punya tugas masing-masing. Nanti bisa dilepas juga LKPD-nya kalau kalian kesulitan. Nanti kita rekatkan lagi semuanya ya, bagi tugas untuk menjawabnya. Jawab di LKPD-nya. Dan LKPD-nya itu bisa dilepas nanti lagi dengan temannya supaya semuanya kebagian untuk menjawabnya. Kita bagi tugas supaya tugasnya cepat selesai. Iya, boleh dicabut. Nanti kita rekatkan lagi. Nanti kita satukan lagi.
Ini apa untuk memaksanya? Sungai, danau, Tempat tinggalnya di mana? Kenapa? Berarti
Iya, itu bahasa Indonesia lidah. Nah, lidahnya apa tadi lidahnya? Dari lidahnya apa tadi? Nih, apa lidahnya? Nih. Lidah. Ya, itu sudah selesai Pak Ibu? Mana biasanya? Iya,
Sudah selesai Ibu, waktu kerja 35 menit. Sudah selesai anak-anak Ibu. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan silakan kelompok 1 semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan. Dan silakan. Yang lain, kelompok lain tolong perhatikan hasil diskusinya. Jika ada yang keliru nanti jawabannya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Nomor 1. Buaya memiliki termasuk ke dalam adaptasi cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Pada video tersebut adalah morfologi. Cara hewan menyesuaikan diri
terhadap lingkungan. Nomor 1. Hewan buaya. Hewan buaya memiliki ciri-ciri mempunyai gigi yang tajam, mempunyai cakar yang tajam, mempunyai duri yang tajam di bagian tubuhnya. Bentuk penyesuaian diri di lingkungan, mempunyai gigi yang tajam. Ciri-ciri habitatnya berair dan terbuka. Nomor 2. Burung elang mempunyai paruh yang tajam, mempunyai cakar yang tajam, mempunyai sayap yang untuk penyesuaian diri hewan di lingkungan, mempunyai cakar yang tajam untuk mencakar mangsa, mempunyai paruh yang tajam. Ciri-ciri habitatnya di rawa, di darat. 3. Menunggangan. Ciri-ciri hewan mempunyai kaki yang panjang, mempunyai paruh yang panjang. Bentuk penyesuaian diri hewan di lingkungan, mempunyai paruh yang panjang untuk menangkap ikan. Ciri-ciri habitatnya di tempat berair seperti kolam dan rawa. Mempunyai antena, mempunyai pengisap. Bunglon mempunyai lidah yang panjang, mempunyai mampu mengubah warna, bentuk tubuh, ekor yang panjang, mulut pengisap, lidah yang panjang dan lengket. Ciri-ciri habitatnya di daunan, di bawah. 4. Apa yang dimaksud dengan adaptasi dan adaptasinya? Mau lagi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan atau tempat tinggal habitat. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. 5. Apa tujuan makhluk hidup beradaptasi? Untuk mempertahankan hidup, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan, mengatasi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering, melindungi diri dari pemangsa. Pasangan hewan berikut dengan adaptasinya memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dengan 1 jari menghadap belakang. Digunakan untuk mengais, menggali tanah untuk mencari makan. Adalah hewan ayam. Penuh berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Struktur tersebut berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan mencari makanan dari lumpur. Adalah hewan angsa, memiliki mulut penusuk dan pengisap. Adalah hewan nyamuk, memiliki gigi taring yang sangat tajam. Adalah hewan harimau. Paruh berbentuk pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Adalah hewan burung pipit,
memiliki kaki yang kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa, yaitu hewan elang. Memiliki mulut penjilat, yaitu hewan lalat. Susunan gigi diri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham adalah hewan kera. Memiliki paruh kecil dan memanjang adalah hewan burung kolibri. Nah, bagaimana kelompok lain? Hasil diskusinya kelompok 1 apakah sudah sesuai atau ada yang kurang sesuai? Bagaimana? Nah, sila tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Termasuk ke dalam adaptasi cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan pada video tersebut adalah adaptasi morfologi. 2. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 1. Buaya memiliki gigi taring, pemakan daging. 2. Alam darat laut, makan biak dengan cara bertelur. Bentuk penyesuaian diri hewan di lingkungan: memiliki gigi yang tajam untuk memangsa musuh, memiliki kuku yang tajam untuk menjaga musuh. Ciri-ciri habitatnya: darat dan laut. 2. Burung elang. Untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Memiliki cakar yang tajam. Bentuk penyesuaian diri hewan di lingkungan: 1. Memiliki cakar yang tajam. 2. Paruh yang kokoh, runcing, dan tajam. Ciri-ciri habitatnya: pohon. 3. Bangau, pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantong yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. 2. Mempunyai kaki yang panjang. Bentuk penyesuaian diri hewan di lingkungan: mempunyai kaki yang tajam. Ciri-ciri habitatnya: hidup di air seperti kolam dan danau. 4. Kupu-kupu, mulut mengisap, pemakan madu atau nektar, berbentuk kecil dan memanjang. Bentuk penyesuaian diri hewan di lingkungan: memiliki mulut mengisap. Ciri-ciri habitat: hinggap di tumbuhan atau bunga. 5. Bunglon, lidah yang panjang dan lengket, digunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Bentuk penyesuaian diri hewan di lingkungan: memiliki lidah yang panjang dan lengket. Ciri-ciri habitat: hidup di pohon atau di semak-semak. Apa yang dimaksud dengan adaptasi dan adaptasi morfologi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan
menyesuaikan diri dengan lingkungan atau tempat tinggal habitat. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Apa tujuan makhluk hidup beradaptasi? Agar melindungi diri dari pemangsa. Sangkaan yang gambar yang berikut mengenai burung kolibri memiliki paruh kecil dan memanjang. Cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket. Harimau memiliki gigi taring yang sangat tajam. Burung pipit memiliki paruh berbentuk pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Lalat memiliki mulut berlisan. Angsa memiliki paruh berbentuk datar dan memiliki struktur seperti sisi di bagian pangkalannya. Struktur tersebut berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak fokus dan menyaring makanan dari lumpur. Ayam memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dengan 1 jari menghadap ke belakang, digunakan untuk menggais atau menggali tanah untuk mencari makanan. Kerak memiliki 9 gigi terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi belakang. Nyamuk memiliki mulut penusuk dan penyisap. Elang memiliki kaki yang kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa. Nah, untuk kelompok yang lain bagaimana? Hasil diskusi dari kelompok 2. Tadi ibu mendengar ada bangau. Bangau mempunyai kaki yang tajam. Nah, kakinya apa? Panjang. Berarti kakinya panjang ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terus kelompok 3 silakan maju ke depan. Siap-siap ya kelompok 4 ya. Ada di hari Yang lain tolong perhatikan ya. Jika ingin dihargai maka hargainya dulu orang lain. Jadi kasihan teman di depan, jadi tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Termasuk ke dalam adaptasi cara hewan yang wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Termasuk ke dalam adaptasi cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Pada video tersebut adalah adaptasi morfologi. 2. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 1. Buaya. Ciri-ciri hewan mempunyai gigi taring, pemakan daging, kulit tubuhnya berduri, mempunyai kuku yang tajam. Bentuk penyesuaian diri hewan di lingkungan: memiliki gigi yang tajam, berendam hingga mengkalut. Ciri-ciri habitatnya di sungai, di danau. 2. Elang, pemakan daging, mempunyai sayap, memiliki kuku yang tajam, kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung. Bentuk penyesuaian diri hewan di lingkungan: memiliki cakar yang tajam, memiliki paruh yang runcing. Ciri-ciri habitatnya di pohon. 3. Bangau, memiliki kaki yang panjang, memiliki mulut yang panjang,
memiliki bentuk penyesuaian diri hewan di lingkungan, memiliki paruh yang panjang serta kakinya yang panjang. Ciri-ciri habitatnya di sungai, di danau. Kupu-kupu. Ciri-ciri hewan: memiliki mulut penghisap, memiliki sayap, memiliki mulut yang panjang. Bentuk penyesuaian diri hewan di lingkungan dengan menghisap madu bunga dengan mulut penghisap. Ciri-ciri habitatnya di bunga. 5. Bunga. Ciri-ciri hewan: memiliki lidah yang panjang, memiliki 4 kaki, memiliki merayap, memiliki ekor yang panjang, bergerigi. Bentuk penyesuaian diri hewan di lingkungan dengan menggunakan lidahnya yang panjang. Ciri habitat: pohon dan semak-semak. Apa yang dimaksud dengan adaptasi dan adaptasi morfologi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan atau tempat tinggal. Apa tujuan makhluk hidup beradaptasi? Memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang hangat, panas, dingin, atau kering. Melindungi diri dari pemangsa. Tidak, pasangan nambah hewan ikut dengan adaptasinya. Burung kolibri memiliki paruh kecil dan memanjang. Tidak menangkap. Harimau memiliki hidung yang sangat tajam. Burung pipit berbentuk pendek, tebal, dan runcing, digunakan untuk memecah biji. Bangau memiliki paruh berbentuk lebar dan di bagian pangkalnya suku tersebut berguna untuk menahan makanannya yang runcing agar tidak lepas dan menahan makanan dari lumpur. Ayam memiliki cakar dengan 3 jari yang menghadap ke depan dengan 1 jari menghadap ke belakang, digunakan untuk mengemas burung memiliki tanah untuk mencari makanan. Tulang memiliki susunan gigi terdiri atas gigi segi, gigi taring, dan gigi tirai. Nyamuk memiliki mulut masuk ke bangsa. Harimau memiliki kaki yang kokoh dan memiliki kuku tajam, fungsinya adalah untuk memangsa mangsa. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Kelompok 3? Adakah yang keliru jawabannya? Ada. Menambahkan selain tinggal di pohon, Allah juga apa? Habitatnya di
Panjangnya kan hidung bunglon? Panjang dan? Iya, bunglon itu hidungnya panjang dan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4 masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Termasuk dalam adaptasi cara hewan yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Pada video tersebut adalah adaptasi morfologi. 2. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 1. Buaya. Ciri-ciri hewan: pemakan daging karnivora, mempunyai gigi yang tajam, memiliki cakar yang tajam, memiliki duri di tubuhnya, dan mempunyai telur. Bentuk penyesuaian diri hewan di lingkungan: memiliki gigi yang sangat tajam. Ciri-ciri hewan habitatnya: di air dan di darat. 2. Elang. Ciri-ciri hewan pemakan daging atau karnivora, memiliki sayap dan memiliki gigi taring. Bentuk penyesuaian diri hewan di lingkungan: memiliki cakar, memiliki gigi yang tajam. Ciri-ciri habitatnya: di pohon yang tinggi dan di udara. 3. Burung bangau, pemakan daging atau karnivora, memiliki gigi dan memiliki kaki yang panjang. Bentuk penyesuaian diri hewan di lingkungannya: memiliki paruh yang runcing. Ciri-ciri habitatnya: di daratan. 4. Kupu-kupu. Ciri-ciri hewan penghisap madu: memiliki sayap, memiliki bentuk penyesuaian diri lingkungan, memiliki mulut penghisap untuk menguap. Ciri-ciri habitatnya: di tumbuhan, di bunga. 5. Bunglon. Ciri-ciri hewan pemakan daging atau karnivora, bentuk penyesuaian diri lingkungan, memiliki lidah panjang dan lengket, memiliki kamuflase. Ciri-ciri habitatnya: di pohon, di tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adaptasi burung kolibri memiliki paruh berbentuk pendek, tebal dan runcing yang digunakan untuk membaca biji-bijian. Cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket. Harimau memiliki gigi taring yang sangat tajam. Burung pipit paruh berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalan. Struktur tersebut berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaringkan makanan dalam lumpur. Lalat memiliki mulut penjilat. Angsa memiliki paruh kecil dan memanjang. Ayam memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dengan 1 jari menghadap ke belakang, digunakan untuk menggali tanah untuk mencari makanan. Monyet susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi tahan. Nyamuk memiliki mulut penusuk dan pengisap. Elang memiliki kokok dan memiliki kuku tajam, fungsinya adalah untuk mencakar mangsa. Nah, terima kasih untuk kelompok 4. Bagaimana kelompok yang lain?
tempat yang berair seperti kolam, danau, rawa. Dan yang ini tadi Ibu juga mendengar ini kemana ya? Nah, burung pipit ini yang lumpur, benarkah burung pipit? Nah, yang lumpur ini angsa. Kalau ini berarti tertentang ya antara angsa dengan burung pipit. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok keempat. Ya, alhamdulillah, silakan duduk. Nah, anak-anak Ibu, kita tadi sudah berdiskusi bagaimana. Apakah ada materi yang masih belum dipahami? Ya, alhamdulillah. Nah, setelah ini kita akan evaluasi mandiri sebagaimana pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jangan ada yang nyontek ya, nanti kita masing-masing mengerjakannya. Silakan tulis nama kelas. Dan silakan kerjakan masing-masing, jangan ada yang mencontek. Dan silakan kerjakan masing-masing. Jika ada yang kurang paham dengan kalimatnya, silakan tanyakan Ibu. Yang sudah selesai nanti silakan kumpulkan.
Nah, anak-anak ibu sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah. Oh, ada 5 orang ya, silakan kumpulkan ke depan. Nah, hari ini kita belajar tentang adaptasi atau cara menyesuaikan diri terhadap lingkungan, yang mana adaptasi ini adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau tempat tinggal, atau disebut juga dengan habitatnya. Nah, adaptasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu morfologi, fisiologi, dan perilaku. Nah, ini tadi kita hari ini belajar tentang adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang dari pembelajaran hari ini, apa yang menarik? Nonton video. Selain nonton video, apa lagi? Ya, bekerja sama apa? Mengerjakan soal. Adakah materi yang masih belum dipahami? Kalau paham, alhamdulillah paham semua. Nah, untuk ini marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Angkat Pisang. Pisangku baru masak, sedikit di burung bari-bari, masak sedikit di bari-bari. Mangga-lekok, patah kayu bengkok dimakan aki, apinya cemburukan. Bengkok dimakan aki, apinya cemburukan. Namana batis kutu, dikit-dikit dawang. Namana batis kutu, dikit-dikit dawang. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai pembelajaran. Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan mempelajari adaptasi tingkah laku dan adaptasi fisiologi. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Adab Berdoa, kadangkan tangan, tundukkan kepala, hanya untuk Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat ulang tahun, terima kasih. Assalamualaikum.
masukkan alat tulisnya dalam tas. Rapikan alas mejanya sebelum pulang juga ya, dan lihatin lagi meja masing-masing apakah ada yang ketinggalan barang-barangnya. Sudah semuanya dimasukkan alat tulisnya dalam tas? Nah, anak-anak ibu, pesan ibu, jagalah sikap dimanapun kalian berada, jaga adab, jaga akhlak kepada orang yang lebih tua, dihormati, dihargai, kepada yang lebih muda disayangi. Nah, habis ini pulanglah ke rumah masing-masing, jangan ada lagi yang mampir dulu di tempat teman-temannya atau di mana, nanti orang tuanya bingung di mana mencarinya. Nah, salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan pulang. Akhir selesai. Salli ala